Bahkan Tuhan pun memverifikasi itu ya, teori psikologi ini, bahwa kalau kita berprasangka Tuhan itu jahat sama kita, mendolimi kita, ya sudah, sepanjang hidup kita akan merasa hidup ini jahat. Dunia ini jahat, dunia ini keras. Karena itu dia akan cenderung keras sama orang lain, cenderung jahat sama orang lain. Loh, Tuhan jahat sama saya kok. Kita bahas, Pak, ya. Siap. Kita mulai dari yang nomor 1 nih, Pak. Kita langsung masuk nomor 1. Ini ada beberapa kata pengantar. Nomor 1 judulnya tentang memandang Tuhan. Nah, ini salah satu kesukaan saya nih, Pak. Ini salah satu kesukaan nasihat yang dalam banget, yang mencerahkan buat saya. Silakan Pak Faiz. Ya, saya bacakan ya, Mas. Ya. Memandang Tuhan. Cara kita mempersepsikan Tuhan bakal berdampak langsung pada apa yang kita rasakan di dalam diri, sekaligus mempengaruhi apa yang cenderung dialami atau terjadi dalam hidup kita. Jika kita memandang Tuhan sebagai figur yang suka menebar kemarahan dan ancaman, maka suasana hati kita pun akan kerap diwarnai rasa takut dan rasa bersalah. Dan ekspresi diri kita pun lebih sering diliputi kemarahan dan dorongan menyalahkan orang lain. Sebaliknya, apabila kita menganggap Tuhan sebagai figur yang penuh cinta dan belas kasih, maka suasana hati kita pun akan dipenuhi rasa cinta, rasa syukur, dan kedamaian. Ekspresi diri kita pun akan diwarnai kelembutan, empati, dan serba memaklumi dan memaafkan. Oke. Ini kalau dalam ilmu psikologi, jadi our perception will determine our action. Persepsi kita menentukan tindakan kita. Jadi ada orang lihat hal yang sama, satu persepsinya negatif, satu positif, tindakannya beda. Iya. For the different mind, the same world, a place of heaven or a place of hell. Itu kata seorang psikolog. Pada dua pikiran orang yang berbeda, kejadian yang sama. Iya. Yang satu mengalami ini kayak surga, satu mengalami kayak neraka gitu. Iya. Jadi itu semua tergantung diawali dari persepsi kita. Lah, persepsi apa yang paling penting? Persepsi tentang Tuhan. Iya. Ini masuk nggak sih, Pak, dengan hadis qudsi yang populer, ana inda dzanni abdi bi, aku sebagaimana prasangka hambaku. Yes, iya, tepat seperti itu, Mas. Itu hadis qudsi yang bahkan Tuhan pun memverifikasi itu ya, teori psikologi ini, bahwa kalau kita berprasangka Tuhan itu jahat sama kita, mendolimi kita, ya sudah, sepanjang hidup kita akan merasa hidup ini jahat. Dunia ini jahat, dunia ini keras. Karena itu dia akan cenderung keras sama orang lain, cenderung jahat sama orang lain. Loh, Tuhan jahat sama saya kok, gitu kan? Nah, itu bahaya, Mas. Iya. Sementara sebaliknya, kalau dia merasa Tuhan itu Maha Pengasih, menyayang, pengampun, dia akan cenderung lebih nyaman hidupnya. Lebih juga self-compassion kepada diri, kepada dia sendiri, dan juga lebih pada orang lain. Lebih baik sama orang lain, lebih loving kindness sama orang lain. Jadi makanya ditaruh nomor 1, karena ini menentukan semuanya, Mas. Iya, betul. Persepsi awal kita itu. Nah, kalau ada orang tanya, tapi Pak, bukankah Tuhan juga maha menyiksa? Syadidul iqab, gitu kan? Bukankah Tuhan juga maha keras? Juga Tuhan juga maha perkasa. Jadi sisi-sisi jalaliyahnya Allah yang mungkin ditonjolkan. Iya, benar. Maha menghukum, gitu kan? Benar. Tapi harus diketahui bahwa rahmatnya senantiasa mendahului murkanya. Masya Allah. Bahwa Allah juga punya Asmaul Husna yang sifatnya keras-keras begitu juga ada. Tapi yang paling banyak itu yang nuansanya itu lembut. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu yang paling sering disebut di dalam Quran. Disandingkan dengan basmalah. Disandingkan dengan basmalah, kan 114 kali di dalam Al-Quran itu sebagai pembuka surat ya. Bahkan ketika di surat At-Taubah yang nggak ada bismillahnya itu diganti di surat Al-Naml gitu kan. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah ingin menonjolkan sifat baiknya, sifat lembutnya. Dia pun rela. Jadi
Rahmatnya Allah senantiasa mendahului murkanya, kasihnya jauh lebih luas ketimbang amarahnya. Masya Allah. Dia pun rela menanti hingga di ujung usia kita untuk kembali ke jalannya. Masya Allah. Serta bersedia menghapus seluruh kesalahan kita selama puluhan tahun, asalkan pertobatan dilakukan dengan sungguh-sungguh sebelum nyawa berada di tenggorokan. Masya Allah. Ini Allah adalah zat yang senantiasa nungguin kita kembali ya Pak. Sampai saya jadi ingat Pak, ada satu hadis dari Nabi itu, betapa bahagianya Allah ketika melihat hambanya kembali, hambanya taubat. Itu lebih bahagia dibandingkan analoginya yang Rasulullah kasih itu. Ada seseorang yang bawa unta, kalau saya nggak salah Pak, dengan semua perlengkapan yang dia bawa. Tiba-tiba untanya hilang, dia kaget luar biasa, udah hampir hopeless. Dan tiba-tiba untanya datang lagi, itu senang sekali. Dan katanya Allah lebih bahagia dibandingkan itu melihat hambanya kembali gitu Pak ya. Benar, iya Mas. Jadi begitulah, dan itu semua berawal dari bagaimana kita mempersepsikan Tuhan. Masya Allah. Itu bebas kita milih yang mana. Dua-duanya benar sebenarnya ya. Dua-duanya ada benernya, cuman mana yang porsinya lebih besar. Gitu. Mana yang paling banyak, kata Imam Ghazali itu kan khauf war roja itu harus seimbang. Tapi tetap rojaknya harus lebih gede. Karena kalau kebanyakan khauf nanti jadi putus asa. Kebanyakan rojak jadi sembrono. Tapi dosa putus asa itu lebih besar dibanding sembrono gitu ya. Jadi la taqnatu mir rahmatillah gitu kan. Orang putus asa itu dalam Quran disebut tai asu mirrohillah wala tai asu mirrohillah gitu. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Ada sebuah kalimat Pak dari Sayyidina Abu Bakar yang saya ingat. Ini bisa jadi mempertemukan dua sisi ini nih Pak. Kalimatnya begini, innallaha yaghfirul kabair fala tayasu wa yu'adzibu ala saghair fala taghtarru. Allah itu maha bisa menghapus dosa-dosa besar, maka jangan putus asa. Tapi juga Allah bisa mengazab kita karena dosa-dosa kecil. Jadi jangan tertipu. Gitu Pak ya. Iya. Benar Mas. Itu bagus banget tuh ungkapannya ya. Ya, saya kira itu yang pertama untuk mengawali kita ini. Dan ini adalah latihannya. Nah ini Pak, apa latihannya nih Pak? Coba ini teman-teman kalau mau latihan untuk ini, coba periksalah suasana hati Anda. Ada apa di sana? Apakah penuh dengan kesedihan, kekhawatiran, kegelisahan, benci, atau sebaliknya penuh dengan kedamaian, cinta, empati? Nah, setelah Anda periksa mana yang lebih dominan, periksalah cara Anda memandang Tuhan. Apakah di dalam bayangan Anda itu Tuhan itu serba lemah lembut, mudah memaafkan dan mencintai, atau sebaliknya dia maha keras, membenci, menghukum gitu? Yang mana? Nah, setelah itu coba Anda bandingkan antara suasana hati dominan kita dengan cara kita memandang Tuhan. Biasanya ada kesesuaian tuh antara kedua-duanya. Jadi kalau Anda memandang Tuhan kayaknya serba keras, serba menakutkan, serba siap menghukum, biasanya suasana hati kita itu serba takut, serba depresif lah gitu. Sebaliknya kita menganggap Tuhan itu maha memaafkan, maha lembut, maha baik, suasana hati kita akan cenderung lebih bahagia, lebih damai. Maka teman-teman, kalau Anda nggak suka dengan suasana hati Anda sekarang, ubahlah cara Anda memandang Tuhan. Masya Allah. Karena cara kita memandang Allah, memandang Tuhan, itu akan menentukan suasana hati kita. Yes. Masya Allah. Dan menentukan jalan hidup kita itu Mas. Dan menentukan nasib kita. Nasib kita. Masya Allah. Indah sekali. Terima kasih Pak Faiz.